Alhamdulillah kita pada pagi yang berbahagia ini bersama teman-teman sekalian kita bisa eh, berkuliah bersama-sama pada hari ini ya. Nah, kuliah kita ini materinya adalah sejarah pemikiran komunikasi Islam. Ya, apa saja supaya apa antum belajar ini? Supaya antum memahami sebenarnya bagaimana sih kemanusiaan di setiap zaman itu. Karena komunikasi ini kan termasuk ilmu sosial ya, atau ilmu yang berhubungan dengan manusia. Nah, sebenarnya apakah di zaman dulu itu ada kasus-kasus yang terulang di zaman sekarang? Nah, itu sebenarnya yang menarik, ya. Kalau saya bilang ya ada. Apa saja nanti kita akan lihat, ya. Apa saja yang akan antum capai, yaitu antum akan menjelaskan inti dari komunikasi itu seperti apa, khususnya dalam literatur agama Islam. Yaitu apa? Ayat, ya, tafsir-tafsir Al-Quran dan juga syarah dari hadis-hadisnya. Lalu ada implementasi nilai-nilai Islam atau nilai-nilai Islam yang seperti apa yang muncul dalam dialog-dialog itu. Karena kita ini kadang-kadang melihat Al-Quran itu ya melihat aja atau baca-baca aja. Kita lupa untuk melihat atau menemukan hal-hal yang sebenarnya pokok sekali untuk bisa kita temukan dalam Al-Quran itu. Nanti akan saya kasih contoh ya. Lalu dari situ yang ketiga kita bisa melihat perkembangan pemikiran komunikasi Islam ini nanti bagaimana mestinya, terus akan bagaimana, terus tantangannya seperti apa. Nah, itu yang akan kita bicarakan dalam perkuliahan. Nah, oleh karena itu, ya mata kuliahnya atau materi-materinya akan berisi hal-hal berikut ini. Ya, ini loh, kok mati ya? Walah, belum saya. Ya, antum nggak bilang santai saja, diem saja, set slide gitu loh, jangan apa gitu kan. Nah, ini kan kelihatan. Oh, nggak ada slide-nya kan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un teman-teman ini nanti. Nah, ini ya. Sebenarnya komunikasi dalam Islam tuh menggunakan istilah apa? Nah, ini kan juga kita kadang-kadang perlu juga untuk tahu ini. Ya. Ada dakwah. Dakwah itu artinya apa? Hah? Da'ayat. Apa itu? Manggil. Manggil. Manggilnya gimana? Nah, itu kan juga persoalan. Tiap hari itu sebenarnya kita manggil orang. Iya apa enggak kira-kira? Antum bisa nggak satu hari nggak manggil orang? Nggak bisa. Antum termasuk juga memanggil diri antum sendiri. Come on, get up. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Ayo bangun. Nah, itu antum manggil diri antum sendiri juga. Ya, jadi tiap hari itu kita tidak lepas dari komunikasi. Bahkan bisa dikatakan bahwa berkomunikasi adalah ciri makhluk hidup. Ya kan? Kan kita kalau dalam pelajaran IPA itu ciri makhluk hidup apa aja itu? Itu kan makan, minum, ya kan? Nah, gitu. Bergerak, apalagi ciri makhluk hidup. Bernafas, ya kan? Ya berkembang biak ya berkembang biak yang berkembang biak kan gitu kan dan lain sebagainya. Lah, kita ini sebenarnya merupakan ciri-ciri makhluk hidup atau ya diri kita ini sebagai manusia. Yaitu apa ciri-ciri manusia itu? Di antaranya tiap hari berkomunikasi. Dan tiap hari apa? Berkomunikasi. Termasuk ibadah itu juga bentuk apa? Komunikasi. Apa artinya sholat? Sholat itu sebenarnya apa artinya? Sholat, sholat itu apa artinya secara bahasa? Sholatun. Sholat yusoli, ya, kita tahu yusoli sholat. Ya, ya. Lah, terus artinya apa? Secara bahasa. Hmm? Nah, ini antum sudah berapa tahun sholat, tapi arti sholat itu apa? Doa. Nah, betul sekali. Sholat dari kata apa namanya da'awat, ya. Jadi doa juga. Jadi sholat itu sebenarnya artinya memang doa. Ya, berarti sholat itu adalah komunikasi kepada sesuatu yang lain. Nah, komunikasi pada sesuatu yang lain. Komunikasi itu apa yang disampaikan? Ya permohonan, gitu kan? Terus juga pengakuan dosa, ya, kan gitu kan? Atau pengakuan terhadap kekuatan Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk bagian dari komunikasi yang ada dalam sunnah. Ya, contohnya apa? Antum takbir, Allahu Akbar. Habis itu antum baca doa apa? Doa iftitah. Gimana doa iftitah itu? Ada yang Allahumma ba'id baini, ada yang Allahu Akbar katsiron, kan? Kalau mau Allahumma ba'id baini berarti doanya apa? Allahumma ba'id baini. Apa artinya?
Ya Allah, jauhkanlah kami dari kesalahan. Nah, berarti itu ada doa, ya kan? Itu permintaan, permintaan untuk terhindar dari sesuatu yang buruk. Tapi ada juga permintaan untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Ada nggak kira-kira? Dalam sholat ada. Kalau kita baca surat-surat pendek kan ada, ya. Kalau kita baca surat Fatihah juga ada, ya, dan lain sebagainya. Jadi dakwah secara umum itu bisa kita istilahkan sebagai bagian dari komunikasi. Karena doa itu juga termasuk bagian yang penting dalam sholat. Itu padahal ciri-ciri makhluk hidup yang kita lupakan. Seolah-olah makhluk hidup itu hanya makan, minum, berkembang biak. Lah, ya kalau sudah itu saja ya itu sama seperti yang terjadi di barat. Bahwasanya yang penting orang bisa makan. Penting orang bisa punya uang, lalu orang bisa senang dah gitu aja. Loh, melupakan hal-hal yang lain, ya. Ada lagi al-i'lam. Apa itu al-i'lam artinya? I'lam itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Hmm? A'lama yu'limu, i'lam. Apa sebenarnya i'lam itu artinya? Memberitahukan. Ya. Tiap hari juga kita memberitahukan sesuatu, yaitu tentang diri kita ini seperti apa kondisinya dan lain sebagainya. Makanya kenapa kok perlu berdoa? Karena itu adalah salah satu bentuk dari iklam juga. Ya. Soal Allah menjawab atau tidak, ya Allah itu menjawab tapi dengan proses masing-masing. Ya. Malah tidak adil kalau Allah itu langsung menjawab. Itu malah tidak adil. Kenapa? Ya malah jadi aneh. Ya kan masa antum nggak usah apa-apa cuma doa aja udah bisa menang. Karena aneh sekali. Ya. Berarti Tuhan itu hanya milik Anda aja. Itu jadi tidak adil. Ya. Nah, jadi itu al-i'lam, ya, mengumumkan sesuatu, menyampaikan sesuatu, memaklumkan sesuatu. Ada juga al-ittisal, yaitu apa? Komunikasi, ya. Ittisal itu berarti apa namanya? Eh ittisal dari ittasola. Jadi apa namanya itu? Terhubung, kan? Terhubung atau terikat dengan yang lain. Tiap hari kita juga ada keterikatan, ya, baik dengan manusia atau dengan, ya. Ada juga yang sifatnya adalah lafaz. Kita melafatkan sesuatu itu bukan berarti kita ingin untuk diri kita sendiri, itu juga enggak. Kadang kita menyampaikan sesuatu untuk diri kita sendiri, itu juga penting. Ya kan? Antum seringlah ngobrol dengan diri antum sendiri, itu juga boleh. Ya kan? Contohnya apa? Ya, kita ngobrol, misalnya siapa ya? Di sini teman-teman namanya siapa aja sih? Nah, di sini namanya udah Dewi Maharani. Belum hari ini, wah. Sekali itu perlu ngomong kayak gitu. Ya, masuk-masuk. Dari mana nih acaranya? Oh, cari makan. Ya udahlah. Ya, bagus, bagus. Ini siapa nih? Nabila ya? Ya. Nah, itu sesekali antum bicaralah dengan diri antum sendiri. Ya. Nabila, hari ini kayaknya kamu sering makan gorengan. Misalnya kayak gitu. Kurangilah gorengan. Perbanyak sayuran dan buah-buahan. Contohnya kayak gitu. Ya kan? Nabila, jangan lupa sarapan hari ini. Juga seperti itu. Ya. Itu katakanlah pada diri antum supaya antum tidak merasa sendirian. Ya. Saya juga kalau mau tidur juga gitu. Ya, hari ini apa yang ingin ditinggalin? Kadang-kadang saya tanya, ada nggak ya WA yang belum saya jawab? Nah, ini. Ya, ada nggak ya Telegram yang belum saya jawab? Meskipun juga sering ketumpuk kan gitu kan. Itulah kadang-kadang hidup itu seperti itu. Ada namanya keterbatasan. Itulah kenapa kita melafatkan sesuatu itu bukti bahwasanya kita menghitung diri kita sendiri. Ya, kita apa ya introspeksi diri kita sendiri. Ya. Dalam perkuliahan ini atau dalam perjalanan perkuliahan ini kita sudah maksimal belum? Nah, itu juga perlu kita tanyakan. Ya kan? Dalam perjalanan kita di pondok ini kita sudah banyak berbuat baik untuk orang lain atau belum? Kan? Dan berbuat baik untuk diri sendiri. Karena diri antum sendiri itu juga orang lain ya. Maksudnya orang lain gimana ya? Ya, ini kita jelaskan di sinilah ya. Lalu ada juga ayat-ayat tentang komunikasi dalam Al-Qur'an ya.
Apa saja contohnya ayat-ayat tentang komunikasi dalam Al-Quran? Yaitu kaulan aziman. Itu ayatnya apa? Coba kita cek. Ya, ini makanya penting untuk kita melihat. Kaulan aziman. Nah, ini dia. Ini antum bisa melihat eh, tafsir, ya. Ini contohnya seperti itu. Nah, ini dia. Ada kaulan aziman. Ini artinya apa? Kaulan aziman itu bisa apa namanya? Ai fi apa namanya? Za'mikum lillahi dan. Oh, ini ternyata ada perkataan yang besar. Maksudnya besar itu apa? Besar dalam hari ini adalah penting, serius. Wah, ini perkataan serius ini. Ya kan? Entah itu tuduhan serius ya, karena orang kafir itu mereka apa ya, menyatakan sesuatu yang tidak mereka tahu sebenarnya. Seperti Tuhan itu punya anak, ya kan? Dalam agama-agama yang lain, Tuhan itu dianggap punya anak. Wah, ini juga serius ini, kan? Itu sama seperti antum itu, "Wih, itu tuh dulu anak haram ya. Wah, itu kan serius sekali kan gitu kan. Ente yakin ente orang tua ente itu ente yakin? Dan ente ditemuin di kerdus. Wah, itu serius sekali kan gitu kan. Itu sebuah pernyataan yang serius. Ya, dia bisa menyinggung perasaan. Nah, jadi kadang-kadang kaulan aziman itu selalu diposisikan sebagai sesuatu yang bisa menyinggung perasaan karena terkait dengan kebenaran di dalamnya. Nah, itu ya. Maka ini kita membicarakan bahwa oh, jadi kaulan aziman itu dia seringkali dibicarakan dengan itu tadi harus hati-hati dengan pernyataan-pernyataan yang kayaknya sih kecil aja, ya kan? Boleh aja guyon, tapi itu bukan bahan guyonan. Nah, itu seperti itu, ya. Kita guyon biasanya apa? Maka yang kaulan aziman ini seringkali bukan jadi bahan yang untuk guyonan. Nah, ini dia. Ada lagi kaulan baligon. Ini teman-teman, kalau trik dari saya, silakan antum bisa misalnya mencari dengan apa ya, langsung ke tafsirnya ya. Nanti antum kalau mencari tafsir, antum langsung aja ketik Samila begini. Itu nanti akan membawa antum ke maktabah Samilah. Jadi eh, nanti akan langsung ke sana. Oh, ini ada juga nih. Antum bisa langsung ke situ ya untuk melihat ini kaulan aziman ini seperti apa sebenarnya. Ya, kaulan baligon itu seperti apa? Ini al balaghah tuqalu ala wajhaini ayyakuna bidatihi baligon. Ini bidatihi baligon. Maksudnya apa? Oh, jadi tobakon lil ma'nal maksud, ya. Jadi perkataan itu sesuai dengan apa yang dimaksud, ya. Atau kadang-kadang ya kalau kita di medsos itu kan ada yang wah, ini ada orang nanya jawabannya langsung diulti. Wah, kadang-kadang kayak gitu. Ya maksudnya diulti itu langsung jawaban yang skakmat kayak gitu kan. Nah, padahal kan jawaban itu kan nggak mesti skakmat gitu kan. Ada juga contohnya apa ya? Banyak sih contoh-contoh di medsos itu kan menarik sekali. Misalnya ada orang yang kemarin menarik itu ya, eh, ada orang tajamuk, ya bukan tajamuk sih ya, mungkin kayaknya pramuka atau ormas apa saya kurang paham. Itu ormas itu tajamuk tapi tidak pakai alas, udah langsung makanannya disebar begitu saja di lantai, lalu orang pada tajamuk. Sebenarnya itu biasa saja ya, tapi komentar netizen itu lebih menarik. Apa contoh komentar netizen? Yang saya ingat begini. Piring ditemukan tahun 1600, manusia 1599. Jadi kira-kira apa maksudnya? Ya seolah-olah dia nggak tahu piring kan gitu kan. Jadi manusia yang makan ini dia nggak tahu piring. Karena piring ditemukan tahun 1600, manusia yang makan ini dari tahun 1599. Selisih setahun dari ditemukannya piring. Seolah-olah menyatakan bahwa ini orang kok nggak tahu piring sih, kok nggak tahu tempat yang bisa dipakai untuk makan. Jadi ada banyak cara. Nah itu tadi. Kalau tobakon lil makna maksud, nah itu seperti itu. Jadi sesuatu yang sifatnya balik atau nyampe kayak gitu, kan? Perempuan juga gitu. Ketika perempuan itu dilamar orang, apa yang antum lakukan kalau antum tidak setuju? Ya antum ngomong aja kalau nggak setuju kan gitu kan. Memang sih apa namanya?
laki-laki punya hak lamar, tapi perempuan punya hak tolak. Nah, itu sebenarnya mesti antum antum ingat-ingat. Ya serius ini, antum boleh menolak. Jangan hanya diem, kalau diem berarti tandanya apa? Tandanya iya. Nah, itu masalahnya. Nah, makanya ngomong, itulah kenapa penting. Ngomong kayak gini baru pada semangat. Enggak, jadi antum itu biar biar ngerti ya bahwa komunikasi itu sesuatu yang simpel tapi juga bisa jadi penting. Ya, makanya sama dengan teman-teman di sini juga. Kalau antum tidak jawab sesuatu di grup, ya saya anggap antum sudah mengerjakan. Nah, tapi kenapa nggak mengerjakan? Nah, ini jadi masalah. Ini kan. Nah, makanya, wah ini juga bisa jadi permasalahan. Saya juga harus memutar otak, kan gitu kan? Au sidqon fi nafsihi, ya dia ngomong apa yang ada, kan? Apa yang terjadi diomongkan. Ya. Mata ikhtaroma wasofa dalika karena nakison fil balagh. Nah, tapi kadang-kadang menyampaikan sesuatu itu ya secara langsung itu juga kurang apa ya? Kurang ada seninya. Nah, ya, contohnya misalnya ada orang kok deketin antum terus. Gimana cara antum menyuruh dia menjauh? Kan gitu. Susah juga ya. Nah, mau dibilang ini nanti sakit hati malah kita dimutilasi. Wah, ya gitu lah. Kacau sekali kan gitu kan. Nggak direspon dibilang sombong lah kan susah zaman sekarang. Ya, coba misalnya antum bikin sebuah perkataan yang balik. eh Antum mau nggak jadi matahari buat anak? Oh mau, sih dia mau kan gitu kan. Kalau gitu antum pergi 1.149.000 kilometer dari saya. Lah kan caranya matahari ke kita berapa? Ya sekian ribu, sekian ratus ribu kilometer. Jadi bisa aja kayak gini, Ustaz. Nah itu maksud saya. Jadi kadang-kadang kita tuh perlu menyampaikan sesuatu yang ulti, tapi jangan lupa humornya. Nah itu juga. Ini ya. Jadi kita tuh kadang-kadang juga perlu untuk bisa. Untuk itulah kenapa dalam Islam itu menuntut ilmu itu wajib. Tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin. Supaya apa? Supaya teman-teman ini juga pintar ketika menyikapi permasalahan yang seperti tadi. Ya. Kenapa? Karena antum adalah orang-orang penting untuk masa depan bangsa ini dan juga orang tua antum dan lain sebagainya. Karena itu antum harus benar-benar cerdas dalam bersikap dan menyampaikan kata-kata yang tepat. Nah, itu dalam komunikasi Islam itu udah banyak contohnya, kan? Makanya ada perintah wa kullahum fi anfusihim qaulan baligh. Kalau menyatakan secara personal kalau bisa perkataan yang nyampe maknanya. Jangan membingungkan atau jangan menggantung juga, ya kan? Menggantung atau menggantung dengan yang jelek dan lain sebagainya itu juga nggak baik. Nah, apa artinya kaulan baligon di sini adalah kullahum kaulan baligon mu'assaran fi qulubihim. Yaktanimuna bihi iktinaman wa yastash'iruna minhul khauf istis'ar. Ya. Jadi kadang-kadang juga harus menakutin orang juga kadang-kadang ya. Tapi juga harus apa yang lain. Itu banyak sekali ya. Banyak sekali contoh-contoh dialog dalam Al-Qur'an itu yang menunjukkan perkataan yang balik itu bagaimana. Ya, perkataan yang nyampe itu bagaimana. Jadi ini banyak sekali di sini ya. Kalau misalnya ini kan dalam tafsir ya contohnya ya. Hmm. Nah, makanya kita tuh perlu melihat bagaimana jenis-jenis dialog para ulama maupun para nabi dan juga perempuan dalam Al-Qur'an ya. Karena perempuan ini suatu hal yang berbeda ya. Kadang-kadang begini, kita selalu melihat atau kita selalu diberi contoh bahwa istri-istri nabi loh. Nah, itu. Tapi apakah semua istri nabi itu baik? Enggak juga. Istrinya nabi lu. Nah, kan baru kerasa kita. Oh iya juga ya, ternyata memang perempuan itu sudah jadi ras terkuat di bumi sejak ketika itu. Kan? Ya, sejak sejak ketika zaman Nabi Muhammad ada surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah lah, atau boleh aja bacanya seperti itu. Karena ada wanita yang protes. Protesnya langsung kepada Allah. Kenapa? Karena merasa nggak sesuai, merasa nggak selesai masalahnya di Nabi, di sahabat, langsung berdoa kepada Allah. Akhirnya turun surat Al-Mujadilah. Wah itu kan berarti apa namanya sudah jadi ras terkuat sejak lama kan gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi kita itu harus melihat bahwa antum itu harus melihat harga antum. Dari apa? Dari kompetensi dan kemampuan antum. Nah, maka ditingkatkan seperti yang tadi itu. Jangan ditingkatkan magerannya
Atau jangan ditingkatkan kemampuan PHP-nya. Wah, itu jangan. Yang ditingkatkan adalah kemampuan dalam apa namanya ya bekerja, berkegiatan, berbuat itu mestinya tingkatkan. Ya, saya pengen melihat teman-teman ini ya 5-10 tahun lagi sudah pada sukses. Ya, tapi ya dengan kerja keras. Jangan sampai antum berpikir saya kerja biasa aja lah yang penting sukses. Nggak ada. Kok kerja biasa aja, kerja dikit maunya sukses banyak tuh nggak akan ada, ya kan? Ya emang kalau antum kerjanya dikit nanti akan sukses dapat waktu luang yang sangat banyak alias nganggur. Ya. Tapi kalau antum kerja keras, emang akan sibuk, waktunya tersita. Tapi itu adalah cara untuk antum mencapai hal-hal yang tidak dicapai orang lain. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman sibukkan diri. Nanti ketemu calon suami yang baik dan sibuk juga, kan? Tapi sibuknya juga baik. Jangan hanya sibuk asal sibuk tapi mengamuk. Nah, itu juga nggak baik. Makanya teman-teman jangan dibiasakan mengamuk. Kan gitu kan. Kalau ada sesuatu atau apa, usahakan untuk siap. Dan juga jangan lupa untuk berani berbicara. Dan menyampaikan lah itu tadi. Qaul balik itu terkait dengan bagaimana menyampaikan sesuatu untuk orang lain. Ya, disampaikan saja. Dan Ustaz kok jam segini belum datang ya? Kira-kira ada apa? Nah, tapi ya kadang-kadang saya itu ada di posisi yang ruwet ya. Kayak kapan waktu itu kadang-kadang saya tuh lagi seminar atau apa, ya mau balas pesan antum tuh diajak ngobrol orang itu kan kadang-kadang juga boleh. Habis itu juga lupa juga balas itu. Ya, jadi kenapa saya nggak balas itu kadang-kadang ya situasinya emang sedang ya tidak seperti yang antum bayangkan. Maksud saya lagi tidur itu yang nggak mungkin. Ya, jadi begitulah. Saya juga akan melatih itu. Nah, oh ya saya ingat-ingat nih teman-teman Ilkom 4 kayaknya belum dapat pelajaran, wah saya harus ngajar dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Itu namanya latihan. Jadi antum makin melihat keterbatasan saya, coba antum ingat-ingat supaya nanti antum bisa lebih baik. Itu yang kita harapkan. Ya. Ada kaulan kariman. Wah, ini kaulan kariman ada yang tahu nggak ayatnya apa kira-kira? Nah, ini antum bisa search ya. Kalau antum mau nyari tafsirnya dari kaulan kariman itu nanti antum bisa klik di sini ya. Nah, ini klik apa namanya tanda apa namanya itu? Nah, search ya Al-Bahsu fi. Kalau muhtawa Alkitab berarti antum memang mau mencari di kitab ini saja, ya. Itu namanya antum al-bahsu fi mustawa Alkitab. Tapi kalau Kamilul Maktabah, jadi antum nyari di semua buku yang ada di maktabah online ini, kan? Itu boleh seperti itu. Bahsun fi kulil kutub. Nah, kaulan apa tadi? Betul, kaulan karim. Sebenarnya antum udah hafal, cuman lupa aja sih sebenarnya. Kullahuma qaulan kariman. Ya, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Nah, ini menarik, ya kan? Wa bil walidaini ihsanan imma ya bulughunna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan kariman. Apa sih artinya uffin di sini? Ah, ini apa maksudnya? Oh, itu ngantuk atau gimana? Lah ya sebenarnya arti di sini apa maksudnya? Atau perkataan yang nah inilah bagusnya Al-Qur'an itu. Perkataan yang kecil tapi bisa melukai perasaan. Nah, itu juga termasuk juga. Siapa namanya? Yalah ini Mbak, Mbak. Ya, biasanya kan langsung dipanggil Mbak atau Dik di rumah gitu ya. Kak ini beli inilah. Wah, ini. Jangan kan itu kan agak bahaya. Nah, itu sebaiknya sebaiknya dipikirkan lagi kalau mau gitu. Nah itu, iya ya, ya. Meskipun kadang perintahnya orang tua itu ya rada nggak masuk akal, kadang-kadang kayak gitu. Kenapa? Karena makin lama orang tua itu akan juga punya keterbatasan, ya kan? Nggak update dan lain sebagainya sama kayak kita. Tapi kita saat ini sedang kuat-kuatnya atau sedang apa namanya meningkat-meningkatnya. Jadi orang tua antum sekarang sedang menurun-menurunnya, antum sedang meningkat-meningkatnya. Jadi kadang-kadang nggak ketemu. Antum pengennya kayak gini. Tapi orang tua udahlah kayak gini aja. Nah, itu seringkali nggak ketemu di situ. Nah, maka dari itu, gimana cara komunikasinya? Ini juga sulit. Kan? Nah, kayak gitu. Maka saya pun juga kadang-kadang kayak gitu. Ah, kapan ke Jogja lagi? Oh, besok. Aja.
Ya, ya gimana lagi berarti sudah kangen atau bukan kangen saya, kangen cucunya. Nah, kayak gitu. Itu kan juga sulit. Atau minimal nelpon dan lain sebagainya. Itu bagian yang cukup sulit. Antum kalau di rumah apa yang antum kerjakan? Itu juga mencerminkan. Sering nyuci piring di rumah atau hanya membantu menghabiskan makanan saja? Nah, juga sebaiknya, nah itu dia. Sering-seringlah di rumah, ajak ngobrol orang tuanya dan lain sebagainya. Jangan bikin mereka merasa kesulitan memenuhi permintaan antum. Nah, itu juga perlu untuk itu termasuk perkataan-perkataan yang mulia. Ya. Oh iya ya, oh iya, oh gitu toh, iya iya. Walaupun antum sebenarnya lebih tahu mana yang benar. Tapi iya gitu aja. Ya, habis itu coba dikit, habis itu Bu kayaknya kalau kayak gini apa enggak ini ya? Jadi saya nyoba. Nah, nanti habis itu kan mesti akan mikir, oh iya kayak gini aja. Itu kadang ada cara-cara komunikasi. Dan itu memang sangat sulit. Nah, ya apalagi nanti antum sudah berkeluarga, wah itu lebih rumit lagi, kan? Yang antum ajak komunikasi adalah bukan hanya orang tua antum saja, tapi orang tua orang lain. Nah, itu. Dan lain sebagainya dan lain. Itulah kenapa kita hari ini kita belajar dan kita memahami prinsip-prinsipnya gimana. Kalau prinsipnya seperti itu, kalau prakteknya mungkin antum akan lebih bisa mengembangkan. Nah, ini penting ya. Maka tugas antum itu ya, seperti yang saya sampaikan dalam video itu apa? Antum ambil satu topik dari, boleh dari kaul ini, atau dasar etika komunikasi, ya kan? Atau tujuan komunikasi, antum ambil satu aja, antum cari hadis atau ayat. Udah itu aja. Ya. Tapi hadis atau ayatnya itu berarti antum apa ya? Antum khususnya cari syarahnya, atau kalau misalnya ayat ya, kalau ayat ya sama seperti ini, antum harus mencari kitab tafsirnya. Ya, ini kalau di akhir dari referensi ini, antum sudah ada link-link untuk ke referensi-referensi yang bahasa Indonesia. Ini banyak tafsir-tafsir ini berbahasa Indonesia. Antum bisa temukan. Ya. Jadi kita benar-benar menggali prinsip-prinsip komunikasi Islam tuh gimana tahu sebenarnya. Itu yang mau kita bicarakan adalah prinsip itu. Ada kaulan layinan. Wah ini kalau kita bicara kaul aja ini bisa satu satu sampai jam satuan ini bisa. Ini kaulan layinan ini gimana maksudnya? Ada nggak ayat yang antum ingat tentang kaulan layinan? Ceritanya adalah ketika Nabi Musa berdakwah. Ayo kita cari ya. Jadi Nabi Musa itu adalah ya katakanlah ya orang terbaik di masa itu ya. Beliau ini adalah orang terbaik di masa itu. Beliau ini disuruh berdakwah kepada siapa? Nabi Musa berdakwah kepada siapa? Hah? Ya kepada Fir'aunnya saja, bukan kaumnya ya. Yang jadi masalah ketika itu sebenarnya adalah Fir'aun itu. Tapi Allah itu menegaskan cara mendakwahi Fir'aun itu dengan apa? Kaulan layinan. Lah ini di sini nih, coba lihat sini. Nabi Musa yang sebaik-baiknya orang untuk mendakwahi orang yang sejelek-jeleknya orang itu harus dengan kaulan lain. Nah, maka kita sesama sesama Muslim ya pada orang lain ketika menasihati juga harus lebih lagi. Itu berarti ada maknanya. Kenapa kok? Misalnya kenapa sih nggak Nabi Musa tuh kok nggak ngajak demo aja Bani Israel diajak demo kayak misalnya gitu kan lebih seru ya. Maksudnya coba untuk pikirkan kan Bani Israel ketika itu kan banyak sekali kan jumlah orangnya banyak dan ya bisa aja didakwahi dengan cara itu tadi. Tapi kalau itu didakwahi dengan cara kayak gitu nggak ada pelajaran, nggak ada pelajaran kemanusiaan. Justru pelajaran kemanusiaannya ada di sini. Ya. Nah, fakula lahu kaulan layinan. Apa artinya kaulan layinan di sini? Nah, ini di sini ada ini banyak sekali ya terjemahannya ya. Nah, perkataan yang baik supaya orang itu nyadar. Walaupun secara takdir emang Allah mentakdirkan Firaun itu tidak sadar. Maksudnya Firaun itu ya akhirnya kalah atau tenggelam, gitu kan? Nah, jadi tapi tetap ajarannya ada, ya. Kaulan lain. Jadi ternyata memberitahu orang lain juga harus dengan perkataan yang lembut. Gimana ya kira-kira? Nah, kita perlu membuat pernyataan-pernyataan yang pancingan gitu. Teman-teman kalau kuliah jam berapa? Oh, setengah 10. Oke.
Selesainya jam berapa kira-kira? Oh, atau kita akan mulai jam berapa nanti, teman-teman dengan ustadzah yang lain? Jam berapa nanti kuliahnya jam ketiganya? Jam berapa? 11. Oke, berarti saya juga harus selesai jam sebelum itu. Saya kayak gitu. Itu cara-cara komunikasi. Ya. Ini antum juga harus mengusahakan cara-cara dan teknik-teknik komunikasi yang seperti itu. Untuk mengingatkan orang lain ya harus dengan kaulan lain. Saya mengingatkan dengan demo dan lain sebagainya itu juga kadang tidak tepat. Ya. Kirim surat dan lain sebagainya dengan cara yang baik itu juga bisa, ya bisa aja termasuk usaha. Meskipun direspon atau enggaknya soal nanti, yang penting saya melaksanakan kewajiban saya. Apa boleh kira-kira untuk mengirim surat ke Istana Presiden atau apa? Ya, boleh-boleh aja. Lewat email aja. Coba kalau antum mau, kirim aja surat. Ya kan? Direspon atau enggak terserah, yang penting sudah mengirim. Nah, itu yang paling penting. Presiden, kita ada banyak hal-hal yang diperhatikan di hari-hari seperti ini. Contohnya apa, boleh aja. Nah, yang penting kita sudah menyampaikan pikiran kita. Dan jadi kita lebih lega. Saya juga, wah menarik juga tuh. Saya terinspirasi dari orang-orang yang akhirnya apa namanya melihat pelantikan presiden yang sedemikian rupa. Akhirnya orang, oh ya sudahlah kalau kayak gitu emang kita tuh emang harus dengan cara-cara yang ya cara-cara yang ya sudahlah tanggung jawab kita dan tanggung jawab kita adalah menyampaikan. Nah, oh betul juga ya ternyata kita itu kadang-kadang hanya perlu menyampaikan, ya menyampaikan dengan baik. Soal nanti terjadinya apa enggak ya sudah yang penting kita sudah menyampaikan. Oh ada juga cara seperti itu dalam berpolitik. Ya. Nah ini jadi menariknya bahwa Nabi Musa itu berdakwah kepada Firaun itu dengan perkataan yang lembut. Terus sebenarnya yang perlu kita jadikan acuan ya. Ada lagi kaulan maisuran. Apa artinya kaulan maisuran? Loh, kaulan maisuran itu apa artinya? Hormati, bukan. Maisuran dari kata user. Apa artinya user? Nida isabila apa artinya kaulan maisuran? User. Fa inna ma'al usri yusran. Apa itu kira-kira? Mudah? Oke, mudah atau sesuatu yang tidak memberatkan atau tidak jadi sesuatu yang rumit gitu loh ya. Kaulan maisuran. Wah, itu apa ya dalam ayat Al-Qur'an? Itu juga bisa antum cari ya. Wah, apa ya kaulan maisuran tuh ya? Jadi apa ya kira-kira konteksnya? Ada kaulan maisuran. Itu boleh antum cari di situ. Kaulan maisuran. Oh, ini ada nih. Nah, ini kaulan maisuran. Nah, apa kira-kira kaulan maisuran? Wah, itu di sini disebutkan ya. Hmm. Rifku, perkataan yang eh, meringankan atau tidak rumit. Oh ya, sahlan. Kaulan kaulan sahlan. Apa ya? Kaulan maisuran. Kaulan jamilan. Ini ada. Ada kaulan jamilan. Perkataan yang baik. Ya. Ada juga perkataan apa lagi di sini artinya? Al-irad apa namanya? Kalau kita pun menolak dengan cara yang baik. Ya. Hmm. Amaro an yakula idza kana iraduhu anil qaumil ladina dzakaru intizar rahmatin minhu al irad ibtiqa imma yakuna irad minhu ibtiqa rahmah fa yakuna makna kalam kama kulna. Dan di sini ada oh menolak dengan perkataan atau dengan cara kaulan layinan sahlan. Wah, ada juga perkataan ya. Ini kita antum ketika nanti melacak sesuatu misalnya qaul antum melihat tafsir-tafsir atau hadis-hadis yang ada. Ya. Nah, ini ada dibicarakan di dalam sini ini. Itu apa sih sebenarnya kaulan layinan itu? Dia adalah perkataan yang ringan ya atau tidak memberatkan. Ya. Contohnya izin. Kalau izin ya udah ya silakan semoga lancar. Nah, ya. Udah, kenapa? Karena
nggak diizinkan pun mesti akan kabur kan. Karena kalau ada acara yang penting atau nggak diizinkan mesti kabur. Makanya izinkan aja. Ya, kami pun juga demikian ketika membuat kegiatan. Ada yang izin, mesti saya izinkan. Kenapa? Itu adalah melatih kedewasaan. Maka supaya izinnya bisa amanah, izinnya dipermudah, dan juga motivasinya diperbanyak. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi nanti kemungkinan ya di tempat antum ini juga nanti akan seperti itu. Perizinan akan mulai mudah, tapi tuntutan amanahnya harus tetap ada. Karena kadang-kadang orang itu izin, tapi apa? Itu ngawur, bukan tidak sesuai dan lain sebagainya. Nah, ini kan nggak tepat. Padahal sebenarnya boleh-boleh saja izin. Ya, kalau izin itu sudah menunjukkan kedewasaan, maka tinggal dituntut supaya lebih dewasa lagi. Itu izinnya sesuai amanah. Seperti itu. Teman-teman misalnya dalam perkuliahan ini kan musim yang sangat panas ya, sebenarnya musim hujan sih. Itu kan ya situasinya sangat panas. Bawalah minum, tapi dengan cara yang amanah, dengan cara yang baik. Tapi jangan bawa apa namanya es krim misalnya, atau makanan-makanan yang merepotkan seperti kerupuk. Ah itu juga jangan. Ya, ya makan-makan sederhana saja karena mungkin tadi kurang sempat istirahat atau apa. Itu boleh saja. Jadi ada hal-hal yang sifatnya adalah maisur. Maka saya permudah. Ya. Oh kalau kita nggak jadi kuliah terus gimana ya sudah berarti nanti nonton video, klik hadir dan komen di video itu untuk menunjukkan antum meringkas dan hadir. Ya. Jadi nanti akan kita buat sistem seperti itu. Supaya apa? Supaya antum juga selalu ingat untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Nah itu sebenarnya yang paling penting dan sulit. Ya. Karena antum itu kadang berpikirnya belajar ketika di kelas saja. Di situ ketika di asrama waktunya istirahat dan nonton. Wah, ini jadi masalah. Ya. Ya, kadang pun juga mengerjakan sesuatu itu ketika di kelas seperti ini. Ya, wah saya mau kerja kepanitiaan, mau sambil kuliah aja. Wah kan, padahal di asrama waktunya banyak untuk bisa bekerja. Nah, itu ada sesuatu yang kurang tepat. Mestinya dalam pelajaran kuliah seperti ini kita akan mulai dari memilih tugas. Ya, itu contoh beberapa yang saya bisa sampaikan ya. Nah, sekarang adalah kita pemilihan tugas. Nah, teman-teman sekalian, ingin milih tugas yang mana? Nah, dari saya akan tulis di Telegram ya. Dari siapa nih ya? Dari Dewi Maharani. Ini pengen nulis tema apa ini Dewi Maharani? Halo? Dewi Maharani pengen nulis tema apa ini? Enggak call juga boleh. Berarti teman-teman belum baca videonya ya. Sekarang silakan dilihat videonya saja. Ya. Ini apa namanya? Ending dari perkuliahan ini adalah antum bisa menentukan saya pengen milih yang mana. Habis ini dilihat videonya. Terakhir memilih adalah malam ini. Ya, pilihannya ditaruh di grup. Itu saya akan melanjutkan menjelaskan saja. Nah, ada juga kaulan maisuran, perkataan yang memudahkan. Ada kaulan ma'rufan. Ya, perkataan yang apa? Ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf itu apa artinya? Wah, ma'ruf like. Oh, ma'ruf gua. Wah, apa itu? Ketahuan. Masuk ketahuan artinya ma'ruf itu? Bukan, ma'ruf itu artinya adalah sesuai dengan budaya baiknya gimana. Maka disebut al-urf. Kan ma'ruf berarti didun minal mungkar, dikebalikan dari sesuatu yang mungkar. Atau kalau sesuatu yang ma'ruf itu disampaikan di depan umum, maka orang akan biasa saja, tidak akan terjadi keributan, ya. Tapi kalau ada sesuatu yang mungkar, mesti orang akan meributkan. Minimal terjadi kekisruhan, kan? Oke lah nggak diributin, tapi kisruh sama aja, ya. Sama seperti kalau antum hidup di kampung, antum nggak nyapa orang, wah itu bisa jadi keributan. Itu tidak ma'ruf. Karena di kampung itu mestinya antum menyapa atau mengklakson atau mari. Tapi orang-orang kan awalnya akan melihat antum seperti bingung kan. Ini orang kampung mestinya antum lewat kampung. Apa ekspresi orang itu kadang-kadang? Nah, ya, kadang kayak gitu kan. Tapi ketika antum menyapa duluan berkali-kali nanti mereka akan mengenal. Oh ini kan. Oh ini. Jadi jangan menyerah. Maka disebut kaulan ma'rufan itu adalah perkataan yang itu sama seperti kalau misalnya tapi dalam Al-Quran ini sangat spesifik sekali ya kaulan ma'rufannya itu ketika apa ya? Ya, kalau dalam kasusnya Al-Quran ini
Dalam artian misalnya orang itu sudah akan ada perjanjian menikah. Tapi kadang-kadang kan tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Kan gitu kan? Ini bagaimana, itu bagaimana. Maka yang dikatakan dalam komunikasi itu adalah sesuai dengan adatnya. Karena pernikahannya belum terjadi, maka ya harus disampaikan bahwa ini belum terjadi pernikahan. Jadi ya sama seperti orang lain. Itu kasusnya adalah misalnya seperti itu. Sama seperti misalnya kayak antum dan teman antum. Misalnya antum nanti di antara kelas ini ada yang jadi pejabat, tapi ada yang jadi rakyatnya juga. Lah itu gimana cara ngomongnya? Kan susah. Maka antum sebagai rakyat juga harus ngerti etika kepada teman yang lainnya. Kan? Itu sama kayak ketika terjadi di kasus-kasus di pondok. Misalnya antum itu bagian kelas 6 misalnya bagian OPPM. Tuh, ada nggak di sini yang bagian keamanan gitu? Bagian apa gitu? Enggak ada. Itu bagian apa kelas 6? Enggak bagian. Ini bagian apa? Enggak juga. Oh, nanti ini. Hah? Garden, taman. Iya. Oh, hah? Makso. Oh, enggak. Hah? Mas kan? Hah? Pil mas kan? Oh, oh. Oh iya. Misalnya antum ada teman yang di bagian disiplin atau apa. Nah, gimana cara komunikasinya ketika antum di depan dia yang sedang menghukum anak-anak yang lain? Padahal dia teman akrab banget. Nah, itu kan susah. Nah, itu contoh perkataan yang baik itu bagaimana? Tidak sampai menjatuhkan orang lain. Ya, jadi ada perkataan-perkataan yang jangan menjatuhkan orang lain. Ya. Meskipun kita dekat, kalau lagi rame kita juga kadang rame, tapi ketika saya lagi ngisi ceramah atau apa ya, antum dengan perkataan yang baik dan seperti yang lainnya. Nah, itu ada adatnya atau adabnya seperti itu. Ya, itu jangan jangan sampai membuat keributan. Di antaranya perlu untuk perkataan-perkataan yang baik. Itu bisa kasusnya seperti itu. Karena apa? Terkait posisi dan juga kondisi. Nah, ini gimana cara kita dengan guru itu bagaimana? Ya. Tapi kalau di pondok itu punya banyak keleluasaan. Ya, saya kita bikin grup, nah itu bisa ngobrol di situ, cerita, tanya jawab dan lain sebagainya. Ya, itu yang saya harapkan. Itu termasuk perkataan yang ma'ruf. Yang kita bahas adalah tentang pelajaran saja. Nah, itu juga. Atau tentang bagaimana kita menghadapi masalah-masalah akademik atau non akademik itu juga boleh juga. Ya, nah itu kaulan yang ma'ruf. Ada juga kaulan sadidan. Ini kaulan sadidan itu apa? Wa qulu qaulan sadidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan. Apa itu qaulan sadidan? Dari kata sabda ya sudu apa artinya? Artinya perkataan yang tepat, ya kan? Tepat itu apa? Ya kebenarannya emang begitu. Perkataan yang ya. Contohnya kita mengatakan perkataan yang tepat itu ya untuk tentang hal-hal yang sifatnya Ustaz ini kayaknya kita jam ini adalah waktunya ini. Nah, Ustaz, mohon maaf kayaknya jam 11 kita ada kuliah lagi, ini sudah jam segini. Nah, itu juga perkataan yang tepat. Jadi yang namanya satu perkataan itu tidak terlepas dari cara perkataan yang lain. Ternyata dalam komunikasi Islam itu ada banyak-banyak prinsip yang dia terkait dengan bagaimana mengatakan sesuatu. Nah, maka istilah-istilah inilah perlu antum gali dalam Al-Quran dan Hadis. Ini ceritanya gimana? Nah, itu antum bisa mencari di Asbabun Nuzul itu banyak buku-buku Asbabun Nuzul berbahasa Indonesia. Cari Asbabun Nuzulnya. Ya, jadi belajar mandiri antum adalah mencari. Kalau antum mencari tidak ketemu ya lewat chat di grup. Chat kayaknya saya salah baca atau salah cara nyarinya. Lah, itu bisa disampaikan kan. Grup itulah cara belajar kita. Jadi jangan ada yang diem aja. Itu ya. Jadi jangan ada yang diem aja terus nunggu hari-hari nanti ujian. Wah, jangan. Justru dari sekarang mestinya antum sudah mulai aktif menyelesaikan tugasnya. Ya, karena tugas antum ini sederhana sekali yaitu apa? Mencari penjelasan-penjelasan dari entah itu prinsip atau etika atau ya yang terkait dalam komunikasi Islam. Biasanya nanti antum akan dapatkan dalam dialog-dialog. Ya, dialog antara nabi dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Bahkan nabi itu cara dialognya dan cara dakwahnya juga berbeda. Ya, misalnya Nabi Nuh, apa doa Nabi Nuh yang terkenal? Doa Nabi Nuh untuk banjir. Itu mungkin nggak sih kira-kira?
Nabi Nuh itu kan berdakwah berapa ratus tahun? Hampir 1000 tahun. Ya, ya pengikutnya dikit. Kan? Ya kita nggak tahu ya bagaimana dakwanya Nabi Nuh ya. Tapi emang mungkin ya kita juga nggak tahu. Intinya kita nggak tahu. Tapi akhirnya Nabi Nuh itu punya doa pamungkas. Ya, semua Nabi itu punya doa pamungkas ya. Doa pamungkasnya Nabi Nuh itu apa? Robbila tadar alal ardi minal kafirina dayyaran. Ya Allah, jangan sisakan ini orang kafir ada di dunia ini. Serem sekali. Akhirnya ya ditenggelamkan kan. Ya karena yang doa Nabi kan ya nggak mungkin Allah itu nggak mengabulkan. Dia benar-benar tenggelam kan itu. Tapi kalau Nabi Muhammad bagaimana doanya? Ketika berdakwah tapi gagal. Bahkan Nabi Muhammad doanya menarik. Ketika kalau antum ingat ya dalam peristiwa hijrah ya, Nabi itu pernah hijrah ke Taif ya, daerah Taif itu apa namanya nggak diterima oleh orang-orang. Ya, malah dilempari batu. Tapi ketika itu ya, malaikat Jibril yang melihat itu juga sudah pengen ngamuk. Saya pengen ngamuk. Ini kok sialan sekali sih ini. Dan Rasul malah ngibul kayak gini. Bahkan malaikat Jibril sempat izin kepada Nabi. Wahai Nabi, ini seandainya Anda mengizinkan, ini gunung tak ambil, tak tumpahin di atas kampung ini. Enak sekali kan gitu kan ya. Cuma Nabi apa katanya? Bal arju, ya kan? Bal arju apa ya? Saya agak lupa. Intinya bahkan saya mengharapkan sebaliknya, justru dari orang-orang kafir ini saya harapkan nanti anak-anaknya beriman semua. Nah, jadi memang caranya Nabi Nabi Muhammad itu menyikapi sesuatu dengan cara yang baik. Ya meskipun sebenarnya juga wah kok nggak pas sih? Kan enak aja tinggal diajar. Tapi ya Nabi itu pengen dengan cara yang manusiawi. Meskipun orang kafir, paling orang kafir tuh berapa lama sih hidupnya kan gitu kan. Malah anaknya malah masuk Islam. Kan bisa terjadi. Jadi Nabi Muhammad itu punya optimisme yang tinggi. Sebenarnya termasuk juga nabi-nabi yang lain selain selain Nabi Nuh ya kok dikatakan kok nggak enak ya. Tapi ya gitulah. Ya intinya emang itu pelajaran ya intinya. Ya. Nabi Musa misalnya. Nabi Musa itu ada peristiwa juga ketika apa? Bani Israel diajak untuk menerima wahyu. Karena kan nggak percaya Bani Israel itu. Kok pada nggak percaya kira-kira Bani Israel pada masa itu? Menurut antum kira-kira kenapa? Karena zaman itu masih banyak zaman-zaman sihir. Sehingga Bani Israel itu alah jangan-jangan sihir. Gitu tuh. Jadi pikiran orang-orang zaman dulu ketika ada mukjizat itu apa kira-kira? Alah paling ini sihir. Kayak gitu. Kenapa? Karena orang banyak yang bisa sihir. Sehingga mukjizatnya adalah mukjizat yang bentuknya adalah tidak lazim. Bahkan mukjizat Nabi ini salah dikira. Nah, ketika itu Bani Israel itu apa ya? Masuk dengar katanya Nabi Musa apa namanya menerima wahyu terus ada suara seperti ini beneran nih jangan-jangan halu atau sihir akhirnya Nabi Musa ngajak pengikutnya berapa jumlahnya ngajak Bani Israel ayo ayo ikut saya yo saya mau menerima wahyu ini ngajak 40 kan jadi ya dalam ayat Al-Quran tuh apa ya wahtaro Musa limi saya agak lupa ayatnya itu. Intinya Nabi Musa itu milih beberapa puluh orang ya 40-an konon katanya untuk apa untuk menghadirkan mereka menjadi saksi dalam penerimaan proses penerimaan wahyu. Wah, tapi ada Bani Israel ketika itu yang rada ngawur, bukan rada ngawur ya. Jadi malah nggak percaya ketika terima wahyu itu dikira sihir, dikira ngada-ngadain sihir, sehingga malah ngomongnya agak ngawur. Apa ya? Intinya, wahai Nabi Musa, kami nggak akan percaya Allah kecuali melihat Allah secara nyata. Wah, itu kan ngawur banget. Akhirnya apa? Fa'akodat humus so'ikatu bizulmi. Malah disambar petir, pada mati. Lah 40 orang itu mati. Nabi Musa apa? Protes kepada Allah. Ya Allah, ini kan saya hadirkan 40 orang buat saksi. Lah kalau disambar petir mati semua terus gimana saksinya nggak ada. Gitu kan. Ini dihidupkan kembali. Itu ada kisahnya dalam Al-Quran. Antum sesekali lihat ya itu ya. Waktaro Musa qaumihi sab'ina apa ya itu ya. Rajulan. Oh, 70 malahan. Ya kan? Malah 70. Nah, ini dia. Ini mana ya?
sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Nah, ini nih udah kesambar petir ini, ya kan? Jadi ceritanya karena orang-orang 70 itu kan ya namanya juga orang banyak ya. Jadi dia merasa nyantai aja. Kayak misalnya antum gerombol, kalau orang udah gerombol kan kadang ngawur kan. Ya itu ketika itu Bani Israel orang 70-an itu juga beneran gak sih ini sihir? Beneran gak sih Nabi Musa tuh? Beneran gak sih ini Tuhan? Terus jangan-jangan bukan Tuhan. Gak tahu ya kita ya. Coba ente ngomong ke Nabi Musa. Coba ente teriak aja. Nabi Musa, kita nggak percaya nih kalau ada Tuhan sebelum kita bisa melihatnya. Jeger, mati semua kan. Akhirnya Nabi Musa, aduh ya Allah kok dimatiin semuanya ini kan kalau nggak ada, kalau mereka kan mau saya bawa jadi saksi lah. Kalau Anda matikan semuanya nggak ada saksinya, akhirnya dihidupkan lagi. Nah itu ada ceritanya. Nah, ini ceritanya Nabi Musa itu. Falamma akhadat sumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Nah, jadi itu ada ceritanya seperti itu, menarik sekali. Jadi terkait dengan apa tadi? Perkataan yang tepat, perkataan yang itu tadi emang apa namanya? Cara-caranya dakwah para nabi itu beda-beda. Nah, di situ tergantung kita. Kalau kita memang harus mempelajari cara dakwah Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia itu berdakwah, kan? Bahkan juga nabi-nabi di sebelum Nabi Muhammad itu punya dakwah-dakwah dan mukjizat yang memang tidak seperti Nabi Muhammad. Contohnya antum tahu nabi yang sezaman ya, kan ada Nabi Musa sezaman dengan Nabi Harun, ya apa enggak? Ya jadi Nabi Harun itu jadi nabi karena request juga, guys. Requestnya Nabi Musa kan gitu kan. Wa akhi Harunu wa afsahu minni, ya kan? Jadi Nabi Musa itu ketika diangkat jadi nabi, wah ini gimana saya cara ngomong sama orang? Saya agak apa namanya itu nggak bisa ngomong kan gitu. Nggak bisa kenapa? Karena waktu kecil makan bara api kan gitu kan. Tahu ceritanya nggak sih? Loh kok nggak tahu tuh? Jadi Nabi Musa itu ketika kecil, itu kan pada eranya Firaun itu, anak-anak laki-laki itu ya dibunuh semuanya. Kecuali apa? Kecuali kok Nabi Musa, kok bisa? Ya itu tadi ketika terjadi inspeksi orang-orang lahir, ibunya Nabi Musa itu apa? Menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Dihanyutkan, ditemukan oleh siapa? Istrinya Firaun. Lah, malah tempat yang paling aman adalah di situ, pusat komandonya. Akhirnya ya udah dibesarkan. Tapi Firaun itu masih suudzon. Ini jangan-jangan nanti dia yang akan menumbangkan kekuasaan saya seperti dalam mimpi. Tapi istrinya, oh jangan dibunuh, ini kita nggak ada anak lagi, gimana nanti? Gitu, Pak. Ya sebenarnya pembunuhannya cuma terjadi beberapa tahun itu aja. Ya. Ya udah gini aja lah, kita tes ini kalau anak ini benar-benar sangat polos dan tidak paham, ya udah kita tes. Ini kita kasih bara api, satunya kita kasih roti. Akhirnya Nabi Musa itu apa? Dibelokkan oleh malaikat Jibril mengambil bara api. Wah, akhirnya ya punya catatan dalam menyampaikan suatu atau dalam berbicara. Akhirnya Nabi Musa itu minta kepada Allah agar Nabi Harun dijadikan nabi juga untuk membantu dakwah. Nah, pada saat yang sama itu juga terjadi. Pada saat yang serupa itu Nabi Isa itu juga sezaman dengan Nabi Yahya. Nah, jadi ketika itu juga beliau itu sezaman, tapi cara dakwahnya beda. Nabi Isa itu pengen mendakwahi orang-orang yang nakal-nakal. Kenapa? Karena menurut beliau, ya kami ini nabi adalah mengobati penyakit-penyakit masyarakat. Maka saya nyari yang nakal-nakal. Nabi Yahya enggak. Ya, nabi itu ya menguatkan masyarakat aja lah. Kita berkumpul dengan orang-orang yang baik aja. Nah, jadi perbedaan dakwahnya seperti itu. Ya. Nah, itu prinsip-prinsip dalam komunikasi Islam juga terjadi seperti itu. Kalau antum misalnya berkomunikasi dengan orang, itu perlu ada apa? Etika dan juga tujuan. Ya. Antum berkomunikasi dengan orang itu tujuannya apa? Itu juga sangat mempengaruhi apa hasilnya. Ya, kadang kalau antum tidak meniatkan sesuatu tujuan, hasilnya sulit tercapai. Ya, atau kalau sedang tercapai antum bingung habis itu ngapain. Ya. Nah, jadi ada etika dan tujuan komunikasi itu apa? Di antaranya kejujuran. Kejujuran dan kebenaran ya. Menyatakan dakwah kepada tauhid. Contohnya apa ya? Ini yang saya sampaikan hari ini juga bagian dari dakwah.
supaya teman-teman ini mikirnya nggak keliru, supaya teman-teman ini mikirnya nggak bingung atau salah berpikir. Ya. Ini contoh kesalahan berpikir yang umum di masyarakat itu seperti misalnya, wah saya masih muda kayak gini enak-enakan aja lah. Nanti kalau tua, ya gimana caranya biar kerja itu kerjanya dikit hasilnya banyak. Lah itu kan salah. Yang namanya kerja itu kadang hasil kerjanya banyak, hasilnya dikit. Tapi kalau orang kerja, pinginnya kerja dikit, hasilnya banyak, itu mesti ngapusi atau nipu orang. Dua imang ngerjain orang. Nah, iya. Ya, jadi itu ya cara-cara dalam berpikir itu juga mesti tepat. Ya, teman-teman ini kadang nggak tahu hidup itu cuma membayangkan masa depan. Dulu waktu antum sekolah menengah membayangkan ingin bisa kuliah. Sekarang ketika kuliah di sini tidak mau menerima kenyataan. Ada hal-hal yang berat tidak mau antum kerjakan, ya apa enggak? Nah itu kadang-kadang begitu. Wah, kuliah ternyata berat sekali. Mending enak udah menikah nanti jadi rumah tangga. Oh nanti antum jadi rumah tangga malah berat lagi nggak akan menerima lagi. Kadang-kadang kayak gitu. Itu namanya kita tidak punya seni dalam menerima. Nah, itu juga kesalahan-kesalahan berpikir itu membawa pada kesalahan bertindak. Ya, itu sama kayak para artis itu banyak yang seperti itu. Dikira kebahagiaan itu dari apa? Bekerja, dapat uang banyak. Sudah bekerja dan dapat uang banyak, lalu menikah, lalu dikira apa? Kehidupan akan bahagia selamanya. Loh, ternyata enggak. Para artis-artis yang besar-besar itu pernikahan mereka berapa tahun saja? Segitu-segitu saja. Padahal kalau dipikir-pikir kan semuanya punya, ya enggak? Uang ada, ya kan? Rumah punya, kendaraan ada, anak juga ada, biaya buat sekolah ada. Tapi kok tidak? Berarti emang kebahagiaan itu tidak selalu soal uang. Kan gitu. Kebahagiaan itu juga bukan soal apa yang dimiliki. Itu. Berarti dia lupa untuk bahagia yang sejati. Yaitu apa? Kita menerima takdir itu juga bahagia. Tapi jangan menerima takdir itu jangan dijadikan alasan untuk tidak bekerja. Oh, itu juga salah. Ya Allah kan maha memberi rezeki. Itulah kita berdoa aja lah di masjid nanti rezekinya juga datang. Lah ini juga salah besar. Ya kan? Mestinya kalau yakin bahwasanya Allah itu akan memberi rezeki, ya kita juga harus berusaha. Kan gitu. Kenapa? Karena Allah saja memberi rezeki kepada orang yang tidak beriman. Ya apa enggak? Orang beriman kerja keras enggak supaya mereka kaya? Kerja keras. Kalau kita nggak kerja keras, hanya doa saja kok dapat rezeki, berarti Allah jadi tidak adil. Ya apa enggak? Iya. Nah, itu ada dua hal yang kadang-kadang salah secara sosial. Ya, saya bukan menyalahkan sih, tapi itu yang terjadi. Ya, makanya kenapa orang tua antum itu mesti sangat bahagia ketika antum di pondok. Kenapa? Disiplinnya ketat, nggak boleh keluar. Ya apa enggak? Coba antum sampaikan ke orang tua antum, Bu, saya tuh nggak boleh keluar loh. Disiplin pondok tuh, wah mesti malah mereka senang kan gitu kan. Wah berarti nggak akan macam-macam. Nah itu seperti itu. Antum harus melihat sisi yang lain, yang antum sering lupakan itu. Mesti antum melupakan itu. Ya. Nah, maka dari itu, ini kebenaran, kejujuran itu adalah sesuatu yang bersifat etika dalam komunikasi. Maka kayak tadi itu, masa ada orang kerja dikit hasilnya banyak kan aneh. Meskipun orang itu ya, misalnya sekarang sudah jadi apa ya, CEO di perusahaan tertentu. Wah, enak dia kerja duduk aja, orang yang lain sudah mengerjakan. Tapi kan dia ngerintisnya juga tidak mudah, ya kan? Mana yang hidupnya lebih tenang? Orang punya uang banyak atau punya uang sedikit? Ya, kalau orang punya uang banyak ya hidupnya nggak tenang. Karena kalau uangnya itu hilang atau terjadi apa-apa dengan itu, ya maka khawatir. Antum kalau di lemari antum itu ada uang 3 juta, itu kira-kira antum tenang atau cuma 3 juta loh, ya kan? Seandainya di lemari antum itu ada uang 100 juta, itu antum tenang atau malah nggak tenang lah, itu dia terjadi. Pikirkan itu. Punya mobil bagus itu malah enak atau susah juga ngurusnya. Nah, kayak gitu. Jadi kita itu hanya kadang-kadang mengukur sesuatu dengan ukuran yang tidak tepat. Ya. Jadi itulah kenapa komunikasi harus disampaikan di situ. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Sudah pas 1 jam, sudah mau jam 11. Wah, ini juga sudah tinggal dikit waktunya.
Eh, mungkin kita besok masih akan ada lanjutan lagi tentang keterangan-keterangannya. Ya, misalnya malam ini terakhir menentukan juga boleh. Seandainya besok pun juga nanti akan ada perubahan juga nggak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai berubah jauh sekali ya. Jadi maksud saya gini, mungkin mungkin antum itu mengambil satu tema, tapi nanti kita bisa hubungan dengan tema yang lain. Makanya jangan khawatir ketika wah, Ustaz, saya itu sebenarnya pengen ngambil tema antum yang barusan antum sampaikan, tapi udah kadung ngambil yang kemarin. Ya nggak apa-apa, bisa dihubungkan kayak gitu, ya. Jadi inti dari pembicaraan kita itu kita bisa menemukan bagaimana seni dan teknik komunikasi orang-orang terdahulu sebelum kita. Karena kehidupan itu kadang berulang. Ya. Itu seperti itu. Kecerdasan ulama-ulama, kecerdasan perempuan-perempuan sebelum kita, sebelum antum lah ya, kalau saya enggak kan gitu. Itu gimana kira-kira? Itu makanya itu kan masih menjadi misteri kan. Pastinya itu kita cari. Kalau perempuan zaman sekarang antum sudah bisa melihat, tapi kalau yang zaman dulu kira-kira gimana? Itu yang enggak kita tahu, ya kan? Itu mestinya yang sejarah pemikiran komunikasi Islam seperti itu. Apalagi kalau mau antum spesifik mengkaji ulama-ulama yang berdialog dengan perempuan. Wah, ini menarik. Banyak sekali menarik. Atau dialog Nabi dengan perempuan. Wah, ini banyak yang menarik. Kan? Karena perempuan itu representasi keberanian yang kadang laki-laki nggak berani, tapi perempuan bisa berani. Kan? Kata siapa laki-laki itu berani? Nggak mesti. Malah perempuan yang lebih berani untuk protes atau apa. Kalau laki-laki tuh ya kadang terima jadi aja. Kalau saya kadang-kadang belanja ya nggak terlalu bisa nawar. Tapi kalau istri saya nawar, kan? Nah itu kadang-kadang seperti itu. Jadi ternyata kita pun juga punya keterbatasan di sini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.